Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, pembahasan yang kali ini menarik banget karena aku sengaja menganalisa atau mengulas baik dari ekspresi wajahnya JJ dan juga psikologisnya JJ. Nah, kali ini saya mengambil dari beberapa konten ya, kompilasi, serta dari situ saya menganalisa secara psikologis ya. Tergambar sekali berbagai macam trauma yang dialami oleh JJ di waktu lalu hingga mempengaruhi dirinya pada saat sekarang. Walaupun JJ mengatakan ya udah sudah memaafkan, tapi dari ekspresi wajahnya masih tergambar siratan-siratan rasa painful di waktu lalu yang harus diselesaikan. Nah, kita akan membahas lebih lanjut. Namun sebelumnya, like, subscribe, and share, serta tekan tanda lonceng di bawah ini, sehingga pada saat nanti aku ada konten, kamu bisa mendapatkan informasinya langsung. Oke? Kita masuk pembahasan berikut ini. Guys, dari video tayangan dan berita-berita baru-baru ini tentang JJ, kamu pasti penasaran kan, kenapa sih sebenarnya terbelakang seorang JJ bersikap seperti itu dan berperilaku seperti itu, dan kenapa sampai dia ada di jalanan. Terus menarik perhatian saya, ingin menggali lebih dalam lagi, dan ternyata saya mendapatkan beberapa temuan dari riset ini yang menarik. Ya, saya ambil dari kontennya Atta Halilintar karena di sana banyak banget informasi yang tergambarkan. Oke, kita akan masuk pembahasannya satu persatu. Nah, saya ngambil dari kontennya Atta Halilintar di sini, AHA Podcast ya. Keluarga ngizinin tuh kamu nongkrong gitu ke sana? Awalnya karena pas aku pergi dari rumah itu kan. Jadi pertanyaan dari diskusinya dengan Atta di podcastnya ini, pada saat pertanyaan awal-awal dia masih bisa menjawab dengan lancar. Tapi begitu pertanyaannya, ini keluarga mengizinkan nggak? Nah, di menit 10.36 itu Fuji, kok sampai ngomong Fuji ya guys? Sumpah demi apapun emang mirip sih. Jadi saya sampai ngomongnya Fuji tuh kan, maksudnya kan ini JJ. Nah, JJ itu langsung ngelihat ke bawah ya pada saat ditanyain mengenai kata keluarga. Kalau sampai seseorang tiba-tiba mengalami respon yang berbeda dari gerakan tubuhnya maupun ekspresi wajahnya dari sebuah kata, maka itu menggambarkan adanya emosi terselubung terhadap kata tersebut. JJ nunduk dengan kata keluarga. Berarti nunduk itu pertama karena ia malu. Kedua, bisa jadi karena pengalaman emosional. Bisa jadi tidak nyaman ya. Jadi nggak berani menatap kamera atas kata keluarga. Berarti dari tiga aspek tersebut itu masih kemungkinan. Bisa jadi juga karena silaunya cahaya di depan. Tapi saya nggak ngeliat silaunya cahaya di depan. Kayaknya lebih ke arah tiga aspek yang lainnya, malu, pengalaman emosional, tidak nyaman. Nah itu tuh, kita tangan digulung-gulung seperti ini berarti antisipasi atas statement tersebut. Dirinya mengantisipasi. Jadi gambarannya adalah ia memproteksi tubuhnya, ia mengantisipasi pada saat kalimat keluarga muncul. Sangat disayangkan apabila seseorang pada saat bicara tentang keluarga tidak memperlihatkan ekspresi bahagia, tapi ekspresi menunduk seperti ini. Berarti punya pengalaman atau situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, untuk teman-teman lainnya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi kalau misalnya kamu tidak sesuai dengan harapan kamu, memang tidak ada yang sempurna. Gitu loh, paham gak maksud aku? Jadi kalau misalnya kamu ingat keluarga tiba-tiba kamu sedih,
Terus kamu bilang keluarga aku nggak sempurna, hey, tidak ada yang sempurna di dunia ini, gitu loh. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi kalau misalnya keluarga kamu nggak sempurna, ya memang seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Kamu harus memperbaikinya dengan berkomunikasi dan memperbaiki diri kamu untuk lebih baik lagi. Nah itu sih gambarannya ya. Tapi kita nggak fokus tentang masalah solusi-solusi, kita baru membahas tentang masalah ekspresinya. Lanjut ya guys. Nggak ada yang tahu tuh selama 6 bulan aku pergi kan. Nah nggak ada yang tahu tuh selama 6 bulan. Nah pada saat dia ngomong nggak ada yang tahu, saya ngelihat Keluarga ngizinin tuh kamu nongkrong gitu ke sana. Awalnya karena pas aku pergi dari rumah itu kan pas aku pergi dari rumah itu kan, nggak ada yang tahu tuh. pas lagi dia ngomong nggak ada yang tahu tuh, itu alisnya naik ya ke atas. Alis naik ke atas itu penekanan. Penekanan kalau ia pergi dari rumah nggak ada yang tahu. Sebuah penekanan kondisi yang dinyatakan ada seorang anak pergi dari rumah tapi keluarganya nggak ada yang tahu. Itu agak membingungkan ya, tapi kita perlu mengkonfirmasi kembali dengan JJ. Yang dimaksud tidak ada yang tahu tuh apa? Apakah tidak ada yang tahu artinya dicariin tapi nggak mau pulang? Apakah tidak ada yang tahu itu karena udah deh masa bodoh deh karena nggak bisa diatur lagi gitu loh? Apakah nggak ada yang tahu itu karena memang benar-benar tidak ada yang tahu? Nah itu perlu dikonfirmasi lagi. Jadi saya ngomongnya nggak bisa sebuah statement yang pasti karena kan tidak ketemu dan saya hanya menganalisa dari ekspresi wajahnya. Tapi sebaiknya sih perlu digali lebih lanjut lagi. Selama 6 bulan aku pergi kan. Selama 6 bulan aku pergi kan, matanya ngeliat ke kiri atas, itu adalah sebuah informasi didapat dari otak sebelah kiri. Kalau otak sebelah kiri itu adalah sebuah fakta atau kenyataan dari statement tersebut ya. Jadi 6 bulan ia pergi, yang lihat ke kiri atas bahwa itu sudah terbangun datanya bahwa itu tidak rekayasa dan itu benar jawabannya. Terus kamu kabur dari rumah? Iya. Kemudian pada saat statement ternyatakan Atta posisinya adalah menganalisa, jadi gerakan seperti ini lagi menganalisa dan nggak yakin, ia bertanya lagi dengan pertanyaan, oh kamu kabur dari rumah? Jadi unbelievable gitu loh, tidak bisa dibayangkan, aduh nggak yakin nih. Terus selama 6 bulan aku kabur dari rumah, aku pulang Selama 6 bulan aku kabur dari rumah, aku pulang nutup mata dan kemudian berkerut. Itu menggambarkan bahwa ia berusaha berpikir untuk mengambil data, the real data, tampil tangannya dimain-mainkan. Tangan dimain-mainkan artinya antisipasi atas sebuah statement tersebut. 2022. Nah akhirnya dia menyatakan 2022. Jadi begitu kerasnya ia berpikir sehingga kerutan itu dimunculkan untuk memikirkan informasi yang tepat sambil menutup mata. Jadi menutup mata itu bisa merecall sebuah memori, bisa juga untuk tidak sanggup melihat kenyataan yang ada. Sekitar bulan Februari aku balik ke rumah, itu aku sempat meledak di bagian photoshoot. Pada saat dia bicara sempat balik ke rumah, ia berkata bahwa aku sempat meledak. Pada saat bicara mengenai meledak, dia ngelihat matanya ke kiri bawah ya. Mata ke kiri bawah itu rasa yang ia keluarkan pada saat menceritakan kejadian ini. Dia merecall kejadian, tapi rasanya baru dikeluarkan saat ini. Karena banyak yang ngirim ke nenekku tuh kayak. Jadi karena ia meledak di situ karena banyak yang ngirim ke neneknya gitu kan. Pada saat bicara lagi-lagi tangannya juga dimainkan, adanya kecemasan karena neneknya tahu tentang photoshootnya. Akhirnya pas aku pulang tuh ngerasa kayak nggak cuman pulang bawa tangan kosong mata. Nah pada saat dia bilang ini foto Jasmine ya, foto Jasmine ada di mana-mana. Nah itu masih memainkan tangan, tapi begitu ia bercerita, aku pada saat pulang itu aku merasa, nah ini menarik ya, pada saat dia merasa kayak nggak cuman pulang bawa tangan kosong mata. Nggak cuman pulang bawa tangan kosong, itu tangannya kebuka. Jadi kayak pulang bangga. Kayak pulang bangga dan dia ditekankan tangannya seperti ini dan ditekankan alisnya juga. Nggak kenapa-napa tapi bisa megang uang. Nah pada saat dia bisa memegang uang, dia berkata seperti itu dengan kebanggaan, dengan ekspresi wajah yang bahagia. Kenapa ia bangga banget? Karena dia bisa membawa pulang uang. Ia di situ ingin menunjukkan jati dirinya, ingin menunjukkan bahwa ia
bisa melakukan sesuatu, ingin menunjukkan bahwa dirinya ada, tidak seperti yang diomongan orang, dan bisa melakukan sesuatu untuk keluarga. Ini perlu dipahamin, karena abis ekspresi itu dia bibirnya ke bawah seperti ini. Dia abis ngomong tuh, ngerti gak? Kalau kamu ngomong tiba-tiba kamu gimana ya gitu. Jadi ada agak sedikit keraguan ya. Jadi kayak ups gitu loh. Ngerti gak? Dia ngomong dia bawa pulang uang, dia bahagia, bisa membuktikan, tapi posisi yang ragu. Kenapa ragu? Kita bisa pahami bahwa JJ itu usianya 16 menuju ke 17 tahun, sebuah usia masa remaja. Masa remaja adalah masa strom yang naik turun, emosinya tidak stabil gitu kan. Perlu untuk eksis, perlu untuk dipahami, perlu untuk keberadaannya ada. Kalau keluarganya tidak memperlakukan dia sebagai orang dewasa, sebagai anak-anak, maka yang muncul dari dirinya adalah ya udah apapun aku lakukan juga aku udah nggak pernah kecil gitu loh. Pada saat dia pengen jadi dewasa, dia dianggap sebagai anak kecil. Begitu dia dewasa, masih kecil gitu. Jadi membuat dia konflik. Itulah menyebabkan adanya pemberontakan di usia remaja. Nah, JJ ini adalah usia remaja. Jadi apa yang dilakukan adalah bentuk titik balik dari sebuah kondisi yang ia ingin keluar. Aku sempat Nah, pada saat dia ngomong, aku sempat itu. Saya bolak-balik memperhatikan ekspresinya. Saya nggak ngelihat ekspresi kemarahan ya. Kenapa saya expect ekspresi kemarahan? Karena harusnya marah. Diperkosa masih kecil, harusnya marah. Kenapa ekspresinya dia itu datar? Apakah datar ekspresinya karena udah forgiveness? Apakah ekspresi datarnya ini karena merasa ia pantas diperlakukan seperti itu? Apakah ekspresi datarnya ini karena percuma cerita seperti itu? Karena tidak ada yang mendengar. Nah, ini masih apakah? Saya tidak menyebutkan sebuah statement apapun, tapi masih apakah? Artinya, kalau saya bertemu dengan JJ, saya akan menggali ini. Menggali emosinya yang loose. Loose emosi itu ngerti nggak guys? Pada saat kamu kecil, kamu punya emosi, kamu punya masalah, kamu nggak cerita. Kamu nggak tahu mau cerita sama siapa, kamu memendam. Pernah kamu berusaha mencerita, tapi orang lain tidak menanggapi emosi itu. Satu kali. Kedua, kamu menceritakan lagi masalah kamu, tapi tidak ditanggapi karena begitu banyak persoalan dalam rumah tangga atau begitu banyak persoalan dari keluarga kamu sehingga mengabaikan perasaan kamu. Nah, pengabaian perasaan kamu itu melatih diri kamu untuk kuat. Kuat itu dianggap, wah ini keren nih, anak ini gak pernah nangis. Itu salah. Karena anak harusnya nangis kalau ada masalah. Tapi kalau dia dilatih untuk tidak menangis, itu painful. Nah, saya khawatir ya, artinya belum tentu seperti itu. Saya khawatir bahwa JJ itu selama ini tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Kalau mengungkapkan perasaannya, dia tidak dapat untuk pelepasan. Tadi kan ekspresinya masih datar ya, tidak ada kerutan apapun di wajahnya, memang agak sedikit melotot matanya. Jadi artinya, apakah ini ada kemarahan? Saya perlu mengkaji lebih dalam lagi. Harusnya marah. Ya. Kamu? Ya. Sama orang yang jaga rumah? Ya. Betul. Memang JJ itu ekspresi tidak kelihatan satu ekspresi wajah yang terlalu dominan. Dari matanya dia melihat ke kanan bawah, dia berusaha untuk menggali emosinya sendiri gitu loh. Ya, kanan bawah itu dia berusaha merecall, tapi dia mengambil data-data dari otak sebelah kanan. Perasaannya seperti apa? Saya berkali-kali ngelihat dia nggak ada gerakan sama sekali dari otot di wajahnya. Dengan diperkosa orang yang di rumahnya. Terus papa mama kamu tahu? Itu kayaknya aku ngekip tuh. Pas ditanya itu papa mama kamu tahu, itu kayaknya dia ngeliat ke kanan bawah. Itu kayaknya dia ngekip tuh, pas lagi dia ngekip matanya dikedipin ya. Berarti kecemasan pas lagi dia ngekip. Selama setahun dari 2021. Dan dia menyembunyikan informasi itu selama setahun. Kayaknya aku tuh kabur tuh Ini kamu nggak apa-apa cerita gini? Nggak apa-apa. Kamunya nggak apa-apa? Nggak apa-apa Bang Atta. Udah ada channel lain udah tahu?
Belum. Nah ditanyain sama Atta, kamunya nggak apa-apa Bang Atta. Dia ngomongnya juga dengan santai. Sampai hari ini mama papa kamu tahu? Udah tahu, itu sebenarnya udah tahu. Dan mama papanya udah tahu kalau dia sempat diperlakukan tidak baik. Jadi isu aku kabur dari rumah tuh sebenarnya alasannya itu. Jadi pas lagi dia ngomong, jadi sebenarnya isu aku kabur dari rumah, dia narik napas. Berarti berat banget kejadian itu. Tapi tadi ia berusaha mengcover. Jadi anak ini pintar untuk mengcover emosi ya. Bukan enggak ekspresif, anaknya ekspresif tapi dia mengcover terdalam kisah story-nya gitu loh. Sehingga dia terlihat I'm fine. Jadi si JJ ini terlatih untuk menahan rasa sakit. Nah, itu lebih tepatnya. Kenapa? Karena keadaan tadi yang tidak bisa dia ungkapkan kepada siapapun, dia nggak bisa cerita sama siapapun dari kecil. Nah, karena dari kecil terlatih untuk bisa mengcover, jadi ya udah nggak apa-apa gitu loh. Ya udah nggak apa-apa. Kayaknya memang harus seperti itu nggak sih aku gitu loh. Pertama itu. Iya, terus? Narik napas berkali-kali adalah Atta. Sampai garuk-garuk dia. Jadi artinya kebingungan menghadapi statement ini. Mama kamu tahu kenapa nggak? Maksudnya orang itu dipecat akhirnya? Enggak, karena Pasti tanyain papa mama kamu orang itu dipecat nggak? Nah pas lagi dia ngomong enggak, ekspresi lainnya tergambar. Penasaran seperti apa? Tunggu tayangan part 2 JJ.